Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kurang semangat. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat. Masih sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk. Bisa dipimpin siapa ketuanya di sini? Dimas. Ya Dimas, ayo Dimas. Teman-teman, kita belajar mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah ada. Ibu absen dulu lah ya. Ibu. Karnel ada? Ada. Baik, Zaki ada? Hadir, Bu. Terus Anda ada? Hadir. Nelly ada? Ada, Bu. Ridho? Hadir. Sinta ada? Hadir. Yoga? Yoga masih sakit. Yoga kenapa? Sakit. Sakit. Nah, semoga cepat sembuh. Baik, lanjut. Nisa ada? Hadir, Bu. Oke. Nadila? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Femi? Hadir, Bu. Kenapa Femi? Sakit. Sakit juga. Semoga cepat sembuh juga lah ya. Ya Allah, banyak yang sakit. Tolong sekali ya kalian jaga kesehatan ya nak ya. Jaga jarak tetap, jangan kerumunan kalau nggak penting, nggak keluar kayak gitu. Masih banyak kasus COVID di sekitar kita. Tetap hati-hati ya. Nah, sekarang pagi hari menjelang siang kita akan meneruskan materi tentang cerpen. Bagus, siap, benar. Sebelumnya bisa posisi sudah rapi, sudah jaga jarak. Oke, lanjut. Tentang apa nak? Cerpen, benar sekali. Minggu lalu Ibu sudah memberitahu bahwa materi kita hari ini tentang cerpen, yaitu cerita pendek. Iya, cerita pendek. Ada yang masih ingat tidak pengertian lengkapnya cerita pendek? Ayo. Yang bisa jawab Ibu beri plus nanti. Ayo. Cerita pendek adalah, masih ingat? Cerita. Oh ya, karena Cerpen adalah sebuah cerita dengan kata yang tidak disebut. iya, kata tidak lebih dari 10.000. Terus apa lagi? Bersifat naratif dan fiktif. Apa itu naratif? Apa itu fiktif? Masih ingat? Fiktif itu apa? Hayalan, imajinasi. Yuk, jangan lupa kalian ini baru minggu kemarin. Ya sudah, kita lanjut aja. Ini ada modul, Ibu bagi dulu ya. Satu-satu modulnya. Nanti kalian buka, kalian baca-baca sini. Yuk. Nah, di situ ada pengertian cerpen, kemudian ada ciri-ciri, sama seperti minggu lalu. Kalian bisa buka lagi ya. Baik. Ibu bacakan dulu ini tujuan atau materi kita hari ini adalah kalian dapat menyimpulkan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, itu tujuannya. Dari KD-nya itu adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu KD-nya. Ya, jadi tujuan kita ini biar kalian itu bisa menyimpulkan unsur pembangun. Masih ingat unsur pembangun apa saja? Tema. Iya Dimas, tema. Apalagi? Atau plot. Alur. Latar. Amanat. Tokoh dan Tokoh dan penokohan. Satu lagi apa? Sudut pandang. Nah, benar.
bener, masih ingat ya, tolong jangan sampai lupa kita bahas tentang itu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu satu-satu dulu ya, biar makin ingat lagi. Tema, nah kalian bisa buka di bahan ajar kalian di modul halaman berapa itu nak? Halaman 2, halaman 1 sampai 2. Nah, ada kan? Nah, tema, apa itu tema? Yuk. Adalah hal mendasar yang dijadikan latar belakang isi atau tema dari teks. Iya, latar belakang yang mendasar itu tema. Kemudian yang kedua apa? Tokoh. Penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Ayo angkat tangan. Karena lagi. Tokoh adalah sebuah pelaku dalam cerita. Iya, kalau penokohan? Kalau penokohan itu watak, karakter, dan sifat dari tokoh. Iya benar. Yang ketiga apa? Latar. Apa itu latar? Angkat tangan. Latar Lagi. tidak menjadi 3, latar tempat, latar waktu, sama latar suasana. Bagus. Yang keempat apa? Alur dan atau plot. plot. Alur atau plot apa? Oh Nabila ya. Adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Iya benar sekali. Yang kelima? Sudut pandang. Ayo ya, siapa yang bisa menjelaskan sudut pandang? Sinta. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Iya benar. Yang terakhir adalah Amanat. Sopo, ayo. Nelita. Amanat adalah merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Iya, pesan yang disampaikan pembaca. Sampai sini jelas ya? Tidak ada pertanyaan ya? Kita sudah membahas unsur pembangun itu minggu kemarin. Sekarang tinggal kita menyimpulkan. Nah, menyimpulkan cerita pendek yang kalian dengar dengan disertai bukti. Hari ini kita akan melakukan kegiatan itu. Baik, sebelumnya Ibu akan bacakan sebuah cerita pendek. Dengarkan baik-baik ya. Ada di halaman di modul kalian, ada di halaman 7, berjudul Sekuntum Bunga Kamboja. Ketemu tidak? Ketemu? Iya, judulnya apa? Ulangi. Sekuntum Bunga Kamboja. Karya dari Mila Karmila. Ya, dengarkan baik-baik ya, Ibu bacakan ya. Simak dengan baik biar nanti kalau kalian mengerjakan soalnya bisa mudah. Nanti Bu bentuk kelompok. Oh ya, Ibu nanti akan gunakan metode atau model bambu dancing. Ada yang sudah tahu bambu dancing? Tari bambu. Apa sih tari bambu? Nah, nanti kita diskusi pakai teknik itu ya. Dengarkan baik-baik cerita yang Ibu baca. Sekuntum Bunga Kamboja, karya Mila Karmila. Mengayuh sepeda tua berpuluh-puluh mil jauhnya, bersandar di bahu angin jalanan yang panas. Berkelok-kelok medan terjal dan sekarung beras mengiringi kayuhan sepeda tua. Sambil disimak ya di modul kalian. Pagi buta menyambar keriputnya kulit Bapak hari itu. Seolah tak heran dengan kebiasaannya membangunkanku dengan ketukan pintu pada pukul 3 pagi. Inilah rutinitas keluarga kami pada saat fajar menjemput. Ya, mencari batu kali yang tak seberapa untuk menambal beban hidup. Angin semilir menusuk ragaku yang masih ngantuk, mengharuskanku untuk pergi ke kali mencari batu untuk dijual. Ini sebenarnya pekerjaan selingan Bapak di samping kebecak. Tapi Bapak kali ini sedang tak enak badan dan harus mengantarkan batu yang sudah dikumpulkan ke kota untuk dijual sembari menarik becak. Kebetulan Mbak Mus, tetangga kami, juga hendak ke kota, jadi Bapak sudah bawa penumpang dari rumah. Setidaknya pagi-pagi sudah bawa rezeki, ucap Bapak. Bergelut dengan keadaan mengharuskanku untuk tetap tegar. Melihat Bapak yang sudah tidak muda lagi harus menanggung ini semua tanpa Ibu berada di sisi kami. Tanpa keluhan yang mendalam, Bapak rela menjalani ini semua demi kebahagiaan anak-anaknya. Kuliahmu bagaimana? Bapak selalu bertanya seperti itu ketika Bapak hendak pergi ke kota. Baik kok Pak, gak ada masalah, ucapku sembari melihat wajah Bapak yang kendur. Ingat amanat Bapak,
Kamu harus jadi anak yang jujur, pintar. Bapak tidak mau kamu sekarang menyepelekan kuliahmu ini. Sekolah itu mahal, Dok. Jadi belajar yang benar. Iya, ucapku sedikit berat. Aku kuliah di universitas negeri. Bapak ingin sekali aku menjadi seorang guru. Walaupun agak mahal menurut Bapak yang hanya tukang becak, tapi Bapak sanggup membiayai kuliahku saat ini karena Bapak yakin jika dengan kerja keras semuanya akan menjadi mungkin. Libur pekan ini aku manfaatkan untuk membantu Bapak walaupun hanya sekedar mencari batu di kali. Biasanya kalau sudah terkumpul, Bapak menjualnya ke kota. Tak hanya itu usaha Bapak, di samping narik becak, ia juga sering ngangon. Kami punya 2 ekor domba. Domba-domba ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat Bapak miliki. Bapak susah payah dari dulu mengumpulkan uang untuk membeli domba-domba ini. Bapak orang tua yang cerdas. Ia tidak mau direndahkan oleh orang lain. Makanya kerja keraslah yang bisa ia lakukan. Mencari rumput-rumput liar di sore hari untuk makanan domba-domba kelaparan, pulang malam hari dengan membawa sekeranjang daun hijau, memberi makan domba dengan ditemani lampu kuning temaram Bapak lakukan hampir setiap hari. Adikku Ardi yang masih kecil kadang-kadang sering membantu Bapak mencari rumput jika Bapak belum pulang naik becak. Aku tak sanggup melihat Bapak yang terlalu memaksa menyekolahkanku. Apalagi Bapak sekarang tidak muda lagi. Sering sakit-sakitan, sudah tua, sudah rapuh. Makanya aku semester ini sedang giat-giatnya ngejar beasiswaku agar bisa mengurangi beban Bapak. Cangkir teh manis ditemani singkong goreng buatanku menemani malam kami yang teduh, indah, damai, bersama Bapak dan Ardi. Besok aku berangkat pagi-pagi sekali, Pak. Soalnya Mbak Indah ada pesanan banyak dari yang hajatan, jadi harus bikin kue pagi-pagi, karena siang harus segera diantarkan. Wes, Bapak tidak usah narik sekarang. Bapak sakit, istirahatlah bareng 1 hari. Ucapku mengawali pembicaraan. Bapak tidak apa-apa, cuma sakit kepala sedikit, nanti juga hilang sendiri, Lis. Ya sudah, kamu tidur, biar besok tidak kesiangan. Dan kamu, Ardi, besok kan sekolah, tempat tidur bareng kakakmu. Bapak sebentar lagi nyusul. Bapak selalu begitu. Rasa sakit rupanya tak iya hiraukan. Aku tahu Bapak sangat menyayangi kami, dan bahkan Bapak sangat menyayangi Ibu, begitu juga kamu. Aku rasa aku belum ngantuk, tapi aku sudah memejamkan mataku karena Bapak menyuruhku untuk tidur. Terdengar dari sela-sela bilik buluk menerobos masuk ke dalam kamar butut tempat kami biasa tidur. Bapak rupanya sedang menatapi foto Ibu yang sudah kuning kecoklatan dan sudah rapuh dimakan tikus. Yanti, anakmu sudah besar. Aku menyekolahkan Lisna keguruan seperti maumu. Aku sudah tua, sudah tak sanggup lagi mengayuh sepeda becakku jauh-jauh. Ardi sering membantuku mencari rumput. Mereka anak-anak yang soleh-soleha. Yanti, aku ingin menyusulmu, tapi bagaimana nasib anak-anak jika tidak ada aku di sampingnya? Andai air mata Bapak tak terbendung. Bapak menangis dengan hati sakit sambil terus menapak foto Ibu. Andai kamu di sini bersama kita, pasti kami tidak kesepian. Sebenarnya aku sudah tidak kuat. Bapak terus menangis. Tangisan yang ditahan-tahan membuat Bapak sesekukan. Karena aku tahu Bapak tidak ingin kami tahu dengan keadaan Bapak saat ini. Tubuh rentah dan rintihannya membuat hatiku hancur. Bapak memang tidak pernah mengeluhkan sakitnya itu. Tapi aku tahu Bapak sedang sakit. Bapak selalu saja bilang tidak apa-apa. Disuruh ke dokter saja tidak mau. Bapak memang keras kepala. Pagi buta Bapak sudah mengutak-atik becak bututnya. Aku baru saja membuka mata dan sepertinya ini masih jam 4 subuh. Bapak memang tidak kenal lelah. Pak, Bapak jam segini sedang apa? Ini masih
Pagi loh Pak, Bapak mau narik lagi. Gak mau mendengarkan apa kata Lisna toh? Aku bertanya lembut pada Bapak. Ini Lis, becak Bapak remnya agak belum, jadi harus diperbaiki. Bapak izin narik setengah hari saja ya Lis. Soalnya kan Adi minta baju seragam baru. Lagian di rumah bosan, gak ada kerjaan. Bapak bukan orang kaya, jadinya jenuh kalau gak ada pekerja keras. Keluarga Bapak ini ada-ada saja. Sekitar pukul 5 aku berangkat ke rumah Mbak Indah. Aku bekerja sampingan membuat kue. Lumayan hasilnya bisa bantu biaya kuliah. Pagi itu Ardi sedang sarapan dan Bapak siap-siap mau narik. Setiap Bapak mau pergi, Bapak selalu mengelus-elus kepala kami. Tenang rasanya. Bapak benar-benar ayah yang hebat. Sekantung kresek plastik hitam nampak digantung di paku dekat jendela ruang makan. Bapak membelikan Ardi baju seragam dan aku kerudung. Sempat-sempatnya Bapak membelikan kami pakaian. Lis, Bapak punya tanaman ini. Nanti kamu tanam di rumah Bapak ya. Suara lembut itu mengagetkanku yang sedang asik mencoba kerudung pemberian Bapak. Iya Pak. Bapak bicara apa tadi? Sejak kapan Bapak suka dengan tanaman? Enggak, Bapak cuma ingin nanti rumah Bapak wangi, indah. Tapi itu nanti. Ini tak taruh dulu di halaman belakang. Jangan dulu ditanam di tanah. Tunggu sampai berbunga saja di politik. Bapak ini kadang-kadang suka ngawur. Aku tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak. 1 minggu berlalu. Aku mulai masuk kuliah. Ya, terpaksa harus meninggalkan Bapak dan Ardi sementara karena aku ngekos di kota. Berat rasanya walaupun hanya seminggu karena setiap akhir pekan aku menyempatkan untuk pulang. 3 hari di kota rasanya 3 tahun karena jauh dari Bapak dan Ardi. Entah kenapa hati ini selalu bimbang. Mungkin karena Bapak akhir-akhir ini selalu sakit-sakitan. Beberapa malam aku selalu merenungkan kehidupanku bersama Bapak dan Ardi. Sungguh ironis, tak ada ibu di samping kami. Kering. Dilihat handphone monokrom milikku dan satu pesan dari Bapak. Lis, Bapak ingin nanti kamu pulang pakai kerudung dari Bapak. Dan jangan lupa itu tanaman nanti kau urus ya. Rupanya sudah mau berbunga. Belajar dengan rajin, jangan main terus. Rupanya Bapak meminjam ponsel Mbak Nuh, tetangga kami. Di keluarga kami memang hanya aku saja yang memegang ponsel. Mulai nikmat sudah selesai. Sudah disimak? Ya? Sedih tidak ceritanya? Tidak usah dibayangkan dulu ya. Inilah pengorbanan seorang ayah. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas tentang unsur pembangunnya. Kemudian kalian simpulkan ya. Kesimpulan apa dari unsur pembangun ini yang bisa kalian dapatkan dari cerpen? Nanti yang sudah Ibu bagi, coba dicek di bawahnya, ada tidak kolom? Ada. Di situ ada kolom tentang unsur pembangun kan ya? Ya. Ada tema, apalagi? Latar, alur, amanah. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman pasangan kalian. Kemudian nanti kesimpulannya apa sih di akhir nanti kita akan simpulkan sama-sama. Oke, paham sampai sini? Sekarang ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok. Silakan. Ini ada berapa? Oh iya, nanti ada 2 kelompok. Kalian berdiri semuanya. Sebelah sini 4 orang, sebelah sini 4 orang. Yuk silakan. Yuk, 2 kelompok. Berarti Rido ke sini, Sinta ke sana. Ayo silakan. Sinta, nah, ikut sini, ikut kelompok ini. Baris berjajar 2 nak. Ayo berjajar. Ayo. Berjajar. Gimana ini? 4 orang, ayo. Kamu sini. Ayo. Nah, sudah, tetap jaga jarak. Berdiri. Sini 4 orang, sini 4 orang. Benar ini, benar. Nah,
Nah, benar. Geser sini sedikit, Nisa. 1 langkah ke kanan jalan. Ya. Oke. Dah diluruskan dengan masing-masing. Baik. Untuk masing-masing ini saling berhadapan. Kita akan gunakan metode bambu dancing di sini. Ini ada, kalau ini berpasangan berarti ada berapa kelompok? 4 ya. Ini kelompok 1, masih ingat? Ingat ya, kelompok 2. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, kalian akan berdiskusi tentang tema dan latar. Ya. Ingat ya, kelompok 1 diskusi tentang tema dan latar. Kelompok 2 diskusi tentang tokoh dan kelompok 3 tentang sudut pandang dan alur. Ya, paham ya? Dan terakhir tentang amanat. Paham sampai sini? Jelas? Silakan kalian diskusikan dengan teman depan kalian ini, pasangan kalian masing-masing. Ibu beri waktu selama 20 menit cukup. No, 15 menit. 15 menit. Ayo, silakan diskusikan. Jangan lupa ditulis buktinya ya. Bukti pendukungnya kalian tulis. Ada dalam berita itu. Satu aja nggak apa-apa kan, Bu? Tidak apa-apa. Satu aja tulis yang tapi baru tulis yang aja. Pagi dulu kan menyambar kerupuknya tulis foto. Juga nggak apa-apa, amanat kan kita merah. Nih, aku buatkan di pulau. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup. Nah, amanatnya apa sih? Tadi dari cerita tadi amanatnya apa yang sudah kalian dapat? Baru nanti kalian cari di cerpennya seperti itu. Ini nemu yang ini. Kelompok 3 diskusi tentang apa tadi? Sudut pandang dan alur ya? Iya. Sudah dapat? Jangan lupa nanti dipersiapkan untuk presentasi. Aku tahu baru sama dengan 15 menit ya. Udahlah, kamu juga tahu contohnya. Udah terus sebaliknya aja. Pagi. Lagi. Siang. Malam. Lupa ulangi ya. Pagi. Siang. Sore. Malam. Coba lanjut. Nah, taklipan kalian ibu nilai.
Sudah? Udah lah kamu kan udah tahu. Ingat kelompok masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lagi ya. Kita bacain bukti temanya siapa? Terus nih, kan bacainnya biar gantian gitu loh. Kamu yang mana? Aku yang terakhir, pendidikan latar belakang dia. Kamu penjelasannya, latarnya penjelasan di. Oh iya kok, di kamu buktinya, aku penjelasannya. Aku bukti pendukung, kamu penjelasannya. Aku mereka bukti pendukungnya. Iya. Kamu penjelasan. Arti sifatnya apa bu? Arti Sifatnya kalau tidak ada, masih ingat nggak yang kemarin itu bahwa tokoh itu bisa dilihat dari anak dialog, bisa dari dalam cerita. Nah di situ dia kelihatan tampak di ceritanya kan, ketika dia membantu ayahnya sambil lumpuh, ya kan? Nah, ketika disuruh ayahnya tidur dia langsung tidur, itu masuk lah. Bisa kan disimpulkan kan? hanya sembilan menusuk karagaku itu. Sudah? Ini kan sih lagi bisa menyambut untuk patuh dan tidur. Sudah? Kelompok 4? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan kalian berdiri. Stop, jaga jarak. Nah, sudah? Sekarang kalian bergeser searah jarum jam. Ayo, Karnel, geser. Nah, pintar, duduk ke sini. Nah, silakan kalian tukarkan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Yuk, catat ya. Mulai.
boleh. Ya, katakan apa yang kalian dapat dari tema apa, tokohnya apa misalnya, apa. Catat ya, biar kalian saling melengkapi ya. Sambil diomongkan, jangan hanya ditulis. Sudah? Menyanyiakan yang saudaranya. Perjuangan orang ayah. Ya, sudah selesai? Silakan sendiri lagi. Kita geser lagi, tukar diskusi. Yuk, sudah? Nah, pintar, bagus. Silakan kalian komunikasikan dengan temannya yang baru. Yuk, apa yang kalian dapat? Ya. Aku dulu lah. Aku lama. Sudah? Yuk, silakan berdiri lagi. Geser lagi. Tetap jaga jarak. Nah, sudah, silakan disampaikan diskusinya dengan teman barunya. Ayo, sudah? Aku dulu Bapak sudah. Buktinya ini. Buktinya. Sudah? Sudah. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ayo. Dengan teratur tetap jaga jarak. Benar, Bu. Udah lupa. Nah, saya duduk lagi, tetap jaga jarak ya. Ya. Baik, sekarang kalian Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Unsur pembangunnya yang berupa tema. Yuk, Nelita, sekarang berdiri, Nak. tema penjelasannya perjuangan seorang ayah. Isi pendukung, Bapak memang tidak pernah mengeluh sakitnya itu. Tapi aku tahu Bapak sedang sakit. Bapak selalu saja bilang tidak apa-apa. Disuruh ke dokter aja tidak mau. Bapak emang keras kepala. Ya, baik, bagus. Sekarang yang kedua adalah latar. Yuk, Kanel. Bisa, Bu. Oh, Nisa, maaf, salah. Kanel, Nisa. Lupa Ibu. Latar tempatnya adalah Kota Magetan. Pagi yang cerah di Kota Magetan, angin sepoi-sepoi menyelusup melewati sela-sela kaca mengelus-elus tubuhku yang terlelap tidur semalam. Itu bukunya. Latar waktunya pagi buta. Buktinya pagi buta menyambar keriputnya kulit Bapak hari itu. Latar suasananya menyedihkan, yaitu rupanya ini pesan terakhir dari Bapak. Rupanya ini bunga yang dipilih Bapak untuk menemani istirahat panjangnya. Dan aku tanam setangkai bunga kamboja putih ini di rumah abadi Bapak. Bunga yang baru mekar menyambut laki-laki tua Parubaya yang beriman. Tidurlah dengan tenang di sisi Tuhan Bapakku tersayang. Anak-anakmu baik-baik saja. Aku tak kuasa menahan titik air mata yang sudah memenuhi kelopak mata. Tumpah ruahlah semua air mata deras menetes di pusaran Bapak tercinta. Lembayung senja pun melukiskan betapa sedih kehidupanku. Dan detik ini juga aku bertekad kelak aku akan tiada dengan kebahagiaanku. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk penyampai tema dan latar. Sekarang yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Siapa angkat tangan? Nadila. Silakan Nadila, sampaikan tokoh dan penokohan.
Tokohnya ada Bapak Lisna Ardi, Mbak Indah, Mbak Mus, Yanti, dan Mbak Nuh. Penokohan Bapak yaitu pekerja keras, tegar, baik, dan cerdas. Lisna, penokohannya rajin, suka membantu. Jika Ardi, yaitu suka membantu Bapak menyari rumput dan patuh disuruh tidur. Buktinya ya nggak, Bu? Ya. Yakin jika dengan kerja keras semuanya akan menjadi mungkin. Buktinya yaitu Bapak yakin jika dengan kerja keras semuanya akan menjadi mungkin. Yang kedua, Bapak orang tua yang cerdas, ia tidak mau direndahkan oleh orang lain, makanya kerja keraslah yang bisa ia lakukan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk sekarang yang keempat adalah Sudut pandang. sudut pandang. Siapa sudut pandang? Ya, langsung Ridho. Bagus. Enggak. Sudut pandangnya orang Pandang orang pertama. bukti Buktinya aku. Iya, dalam cerpen ada kata Aku. Siapa sih aku ini namanya? Lisna. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Ridho. Yang kelima, yang Ridho. Dan sekarang yang kelima, alur. Siapa yang menyampaikan alur? Ya, Zaki. Ya, silakan. Alur maju, bukti pendukung 1 minggu berlalu dan pagi yang sangat cerah. Iya, alurnya alur maju. Tepuk tangan buat alur. Sekarang yang terakhir adalah Amanah. Siapa? Nelita. Silakan Nelita, amanah. Jangan pernah maju ya, Bu. Maju. Gitu ya, Bu. Iya, berdiri. Jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan seorang ayah dan jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kesuksesan karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Iya, tepuk tangan untuk Nah, sekarang bagian kesimpulannya. Ada yang mau membuat kesimpulan? Iya, Rito, silakan maju ke depan dulu. Kesimpulan, dengarkan baik-baik semuanya ya. Rizka dan Adi mempunyai bapak yang bekerja keras berpenyayang kepada anaknya Rizka dan tidak menyia-nyiakan kasih sayang bapaknya itu. Rizka pun akhirnya rajin belajar dan dapat berkuliah di perguruan yang diinginkan oleh ibunya. Tapi akhirnya ayahnya meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan bahagia. Iya, tepuk tangan buat Rito. Sudah ya, itu tadi kegiatan menyimpulkan unsur pembangun dengan bukti pendukung. Bisa semuanya ya? Bisa. Sekarang kita akan sudahi, tapi sebelum itu Ibu ingatkan di LKPD yang sudah Ibu bagi, coba dicek lagi. Ada kegiatan 2 nak ya. Di situ Ibu jadikan tugas di rumah. Kerjakan dengan baik, minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa tidak dikumpulkan ya, terlambat nanti Ibu kurangi nilainya. Ingat itu ya. Baik, minggu depan kita akan bahas materi baru lagi, yaitu tentang teks. Kalian tidak buka buku ya? Tentang teks tanggapan. Nah, nanti kalian buka-buka, kalian baca lagi di rumah ya. Jangan lupa membaca. Literasi itu bagus buat kalian di rumah. Jangan cuma main HP. Ingat ya? Baik. Satu lagi pesan Ibu, tetap jaga kesehatan. Ingat COVID masih ada di sekitar kita. Jadi tolong jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Silakan berdoa. Gimana? Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.